Xiaomi meresmikan meluncurkan Redmi K50 reguler dan Redmi K50 Pro di China, sekaligus melengkapi varian Redmi K50 series. Termasuk Redmi K50 Gaming Edition yang lebih dulu diluncurkan di China pada pertengahan Februari lalu. Redmi K50 Pro dan Redmi K50 memiliki desain bodi yang sama persis seperti layar dengan punch hole dan bagian punggung, yang dibekali modul persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang. Tentunya varian Redmi K50 Pro lebih tinggi karena HP itu mempunyai memori yang lebih besar, chipset powerful, serta kamera dan teknologi fast charging yang lebih mumpuni. Untuk yang belum tahu, nantinya HP Redmi K50 versi China akan di-rebranding untuk pasar Indonesia menjadi Poco F4. Sementara Redmi K50 Pro versi China akan di-rebranding untuk pasar Indonesia menjadi Poco F4 Pro. Dan yang terbaru dan yang sudah TKDN Indonesia, Redmi K50 Gaming Edition akan di-rebranding dan masuk pasar Indonesia menjadi nama Poco F4 GT. Oke, mungkin gak usah banyak bacot demi menghargai waktu kalian yang sangat berharga ini. Berikut ini kami berikan informasi terlengkap dan review Poco F4 Pro. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium, tentu desain daripada spesifikasi Poco F4 Pro sendiri menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Hal itu tak lepas dari bagaimana Xiaomi membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik, yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Kesan itu tentu tak lepas dari bagaimana dimensional dari bodi ponsel ini dibangun dengan mengusung ukuran 163 x 76 x 8,5 mm serta memiliki bobot mencapai 201 gram. Itu artinya bahwa perangkat buatan Xiaomi ini memiliki tampilan sisi yang sangat slim atau ramping dan juga ringan. Selain itu, tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya, di mana Poco F4 Pro telah mengusung mekanisme layar penuh dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 859%. Sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif. Didukung pula panel 2K OLED atau kita sebut AMOLED 2K dengan kemampuan refresh rate hingga 120 Hz untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Dolby Vision dan kecerahan layar 1200 nits, sehingga layar smartphone ini amat sangat terang. Kemudian tak lupa bahwa layar Poco F4 Pro sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass Victus. Selain itu, kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Poco F4 Pro, yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama, yang jelas bahwa Xiaomi telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 9000 fabrikasi 4 nanometer, yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Yang mana chipset Dimensity 9000 mampu membantai Snapdragon 8 Gen 1 yang dipakai di smartphone Poco F4 GT dan Realme GT2 Pro. Buat kalian yang bertanya Dimensity 9000 dibandingkan chipset Snapdragon 8 Gen 1 bagusan mana? Berikut ini kami kasih contoh perbandingan chipset Snapdragon dengan chipset Dimensity. Di segi performa CPU-nya, chipset Dimensity 9000 unggul telak atas sang lawan Snapdragon 8 Gen 1. Pada segi performa game, chipset Dimensity 9000 unggul tipis 1 angka dibandingkan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Di segi baterainya, tampak chipset Snapdragon 8 Gen 1 lebih hemat daya daripada Dimensity 9000 yang gampang boros. Untuk segi keseluruhan, menurut pengujian dari Nano Review, smartphone Poco F4 Pro lebih bagus daripada Poco F4 GT dan Realme GT2 Pro, berkat chipset Dimensity 9000 yang dimaksimalkan untuk gaming. Namun jika disandingkan dengan chipset A15 Bionic dari Apple, maka dipastikan Dimensity 9000 auto kalah dengan chipset terkencang punya Apple tersebut. Saat diuji menggunakan Antutu chipset Dimensity 9000 mencetak skor hingga 1 juta. Apalagi RAM dan internal Poco F4 Pro ini juga telah menawarkan kapasitas 8 dan 12 GB, serta internal 128 GB, serta 256 GB dan 512 GB. Dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif. Tak hanya itu, sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 12 serta MIUI 13, yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program.
Bergerak ke sektor lain, kini saatnya saya mengupas masalah kamera dari spesifikasi Poco F4 Pro sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional. Yang dalam soal ini, spek Poco F4 Pro akan mengusung triple kamera utama yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal dan membulat. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 108 megapiksel dilengkapi fitur OIS, 8 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel sebagai lensa makro. Selain itu ada pula fitur LED flash untuk memberikan kemudahan pengguna dalam membidik objek foto di area yang minim cahaya. Tak sampai di situ saja, kamera Poco F4 Pro sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 8K. Apalagi ada pula fitur gyro-ease sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret objek maupun merekam video. Tak sampai di situ, pada HP Android Xiaomi terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 20 megapiksel yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan. Berikut ini adalah merupakan jepretan dari Redmi K50 Pro atau bisa kita sebut Poco F4 Pro di pasar Indonesia. Beranjak pada bagian lain, sektor konektivitas daripada spesifikasi Poco F4 Pro pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Xiaomi pun juga turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat untuk memudahkan para penggunanya, seperti Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC, dual speaker stereo JBL, infrared port, USB Type-C, dan juga USB on the go. Kemudian sayangnya untuk lubang audio jack 3,55 mm sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini. Selanjutnya, segmen yang akan saya bahas adalah sektor baterai pada spesifikasi Poco F4 Pro, di mana secara kapasitas baterai Poco F4 Pro sendiri memiliki daya sebesar 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 120 Watt. Jika dilihat dari segi kapasitas dayanya ini, sangat jarang HP dengan pengisi daya cepat 120 Watt memakai baterai 5000 mAh. Untuk masalah baterainya ini, kami sangat salut untuk Xiaomi telah memakai baterai berkapasitas besar. Selain itu, beberapa fitur lain pun juga turut dihadirkan untuk mendukung akses fungsionalitas, seperti Power Delivery 3.0 dan Quick Charge 3+. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Poco F4 Pro terbaru sebagai informasi pelengkap dalam review kali ini. Kisaran harga tersebut sudah barang tentu sudah sepadan, meski terbilang mahal untuk segmen ponsel menengah ke flagship. Maka dari itu tak heran jika Poco F4 Pro ini menjadi perangkat yang siap menyasar konsumen di level elit. Lantas, dengan informasi mengenai harga Poco F4 Pro tersebut, apakah kalian telah bersiap untuk membelinya? Di harganya yang 6 jutaan, smartphone ini akan langsung bersaing dengan Realme GT2. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya mengenai smartphone terbaru dari Poco, yakni Poco F4 Pro. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya.